Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan mengenai um, analisis perbandingan classifier random forest dan decision tree terhadap phishing detection pada URL. Dimulai yang pertama dari latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Andra. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Jadi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, banyak aktivitas kehidupan sehari-hari seperti contohnya perbankan, e-commerce dan lain-lain menjadi dialihkan ke dunia maya. Hal ini menjadikan infrastruktur internet yang semakin terbuka dan dapat mengakibatkan kerentanan keamanan yang cukup serius. Dengan semakin rentannya keamanan ini memunculkan beberapa dampak cyber attack. Salah satunya ini phishing. Phishing ini merupakan salah satu serangan yang menarik bagi para penyerang ya, karena dapat menipu para pengguna yang tidak berhati-hati. Phishing itu sendiri berasal dari kata phishing yang berarti memancing. Namun dalam konteks ini arti kata memancing itu adalah memancing korbannya. Phishing ini bekerja dengan cara mengambil data sensitif korban dengan cara menduplikasi web page yang sering diakses dan memasarkannya dalam bentuk URL yang menyerupai dengan si link aslinya gitu. Next. Nah, jadi solusi yang ditawarkan itu di sini kan serangan phishing ini merupakan serangan yang mengeksploitasi kelemahan si penggunanya. Nah, oleh karena itu, beberapa sistem pendukung perlu ditambahkan untuk membantu pengguna itu sendiri ataupun si sistemnya. Mekanisme perlindungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu mekanisme untuk meningkatkan kesadaran pengguna itu sendiri. Dan yang kedua itu mekanisme untuk membantu sistem dalam mendeteksi serangan phishing. Seperti yang ada pada gambar ini. Nah, pengguna yang sudah berpengalaman pun masih dapat diserang dengan menggunakan metode phishing ini. Oleh karena itu dibutuhkan sistem deteksi untuk membantu penggunanya. Teknik yang sering digunakan itu contohnya seperti black or white list, ada rules, machine learning, hybrid approach dan lain-lain. Tapi pada survei yang dilakukan oleh Gupta dan kawan-kawan pada tahun 2018 dibuktikan bahwa setiap solusi baru memiliki kelemahan tersendiri dan juga sering dieksploitasi lagi oleh para penyerangnya. Next. Nah, selanjutnya itu studi literatur yang akan dibahas oleh Gabriel. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi literatur. Terdapat dua tipe sistem untuk mendeteksi serangan phishing, yaitu list-based sama machine learning based. Yang pertama list-based ya. List-based itu ada dua tipe lagi, yaitu ada whitelist sama blacklist. Nah, whitelist itu digunakan untuk menyimpan website-website yang legitimate atau asli dan aman diakses. Semua yang termasuk dalam whitelist itu akan dianggap berbahaya oleh sistem. Kemudian ada blacklist. Blacklist itu digunakan untuk menyimpan URL website yang berbahaya. Jadi semua yang ada di list itu dianggap berbahaya. Nah, URL ini didapatnya biasanya dari spam detection system, user notification, atau ada pihak ketiga yang menyediakan kayak server gitu untuk mendownload list-list URL-nya. Pertama untuk whitelist based detection system udah pernah banyak diimplementasikan. Salah satu contohnya itu oleh Jain dan Gupta pada tahun 2016 yang pernah mengembangkan metode tersebut. Pertama, metode itu memiliki dua tahap. Jadi mencari IP address yang sama, kemudian ekstraksi fitur dari source code website tersebut. Blacklist juga pernah diimplementasikan, tetapi tingkat keberhasilannya itu rendah, sebesar 20%. Karena blacklist ini membutuhkan sumber daya yang banyak. Kemudian di tipe yang kedua, ada machine learning based detection system. Machine learning ini menggunakan teknik machine learning,
Terus di sini dianggap mudah karena metode deteksi itu bisa dianggap sebagai tahap klasifikasi pada machine learning. Salah satu contoh implementasinya yaitu dalam sistem deteksi Cantina, yaitu sistem deteksi phishing yang berbasis teks yang mengekstraksi fitur dan kata kunci menggunakan algoritma frekuensi inverse. Kata kunci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Google Search Engine. Apabila URL website tersebut terdapat pada hasil pencarian, maka website tersebut diklasifikasikan sebagai aman. Hasil akurasi dari metode ini terbatas karena hanya sensitif terhadap bahasa Inggris. Oleh karena itu, tingkat akurasi deteksi ini sangat dipengaruhi oleh fitur dari data. Metode NLP juga diusulkan pada paper, tapi masih jarang digunakan. Studi baru-baru ini telah menemukan cara implementasi NLP dalam mendeteksi spam email. Metode ini melakukan analisis semantik terhadap konten email untuk mendeteksi intent atau maksud dari email itu. Dengan menggunakan 5.009 phishing email dan 5.000 legitimate email, metode ini dapat mencapai 95%. Next. Untuk data preparation akan dijelaskan oleh Hana. Ya, oke. Untuk data preparation ini, dataset yang kita gunakan itu didapat dari Canadian Institute for Cybersecurity. Nah, di sini merupakan gabungan dari beberapa dataset yang telah diklasifikasi. Contohnya di situ ada spam URL, phishing URL, malware URL, dan benign URL. Nah, benign URL ini URL yang benar atau tidak berbahaya gitu, URL yang legit gitu. Nah, dataset-dataset ini didapatkan dari beberapa sumber, seperti misal di phishing URL itu didapat dari OpenFish, yaitu sebuah repository yang aktif untuk website phishing, atau benign URL didapatkan dari website hasil ekstraksi URL yang telah difilter dengan vars total dari Heritrix Web Crawler yang didapat dari Alexa Top Website. Nah, melalui paper referensi dan contoh datasetnya, ada fitur-fitur berjumlah 79 fitur. Nah, fitur ini pada dasarnya didapat dengan menggunakan fitur dari pemecahan kata-kata atau word processing. Hasil pemrosesan ini menghasilkan dataset yang baru dengan fitur-fiturnya dan termasuk ke dalam data cleansing. Selanjutnya akan mengenai model yang digunakan oleh Paulus. Baik, saya akan menjelaskan tentang model yang digunakan. Jadi di sini kita memilih dua model, yaitu Decision Tree dan Random Forest. Sebagai penjelasan dasarnya saja, mungkin Decision Tree atau kedua model ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Decision Tree. Decision Tree atau pohon keputusan, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, merupakan satu metode klasifikasi yang pada dasarnya pohon keputusan ini mengubah data menjadi sebuah decision tree, di mana manfaatnya adalah untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian di model yang lain, yaitu model yang Random Forest, sesuai dengan namanya Random Forest ini, model klasifikasi ini lebih tepatnya menggambarkan data itu menjadi, atau memecahkan data-data yang ada menjadi sebuah seperti tree atau pohon, di mana pohon atau tree ini memiliki node-nya sendiri-sendiri. Kemudian ada namanya inner node dan juga nanti ada namanya dari leaf node yang akan digunakan untuk sebagai memecahkan masalah gitu. Kemudian kedua model ini dapat dikatakan memiliki konsep yang cukup mirip. Maka dari itu kami memilih kedua ini dan menggunakannya, maksud saya membandingkannya dalam pengujian untuk
pendeteksian atau klasifikasi dari URL phishing di sini, gitu. Kemudian hasil dan analisisnya, kemudian kami membuat program yang dapat digunakan untuk menguji dari kedua model ini, di mana program yang kami jalankan itu kami berada di lingkungan dari cloud service dari Google Collaborator. Kami memanfaatkan service tersebut untuk menjalankan program kami dengan spesifikasinya ada yang kami buat di paper yang kami buat untuk tugas besar ini. Lalu pada dasarnya program ini nanti akan menerima dataset dari tadi mungkin sudah dijelaskan punya umum ya. Di sini kan ada yang Canadian Institute of Cyber Security. Dataset ini kemudian tadi sudah dijelaskan mengambil 79 fitur, dan kemudian fitur-fitur ini akan digunakan oleh kedua dari model dari klasifikasi ini untuk menjalankan prosesnya. Keduanya dijalankan random forest, maksudnya decision tree dulu dijalankan untuk dilakukan pengecekan, dilakukan evaluasi, setelah itu baru decision random forest atau random forest. Kemudian untuk mengecek performasi dari kedua model ini, kami menggunakan tabel seperti ini, yaitu precision, sensitivity, F-measure, dan accuracy. Kemudian hasil dari kedua model ini akan ditampilkan melalui nilai-nilai ini dan juga beserta dengan conversion matrix-nya. Dan kemudian inilah hasil dari program kami yang di kiri merupakan decision tree, yang dari kanan merupakan pasangan gambar di kanan merupakan dari model random forest. Di sini dapat terlihat bahwa akurasi dari keduanya ini memang cukup tinggi, dalam artian bahwa tidak memiliki dan juga memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh. Walaupun begitu, terlihat bahwa gambar yang di kanan memiliki akurasi yang sedikit cukup lebih tinggi dibanding yang lebih tinggi dibanding yang di kiri. Walaupun begitu, kedua model ini dengan sempurna dengan baik sekali dapat memisahkan yang mana benign itu artinya adalah URL dari yang tidak bermasalah, dalam artian ya aman-aman saja, dan juga yang phishing. Dengan memang ada, bukan berarti bahwa kedua model ini sempurna, karena dapat terlihat di conversion matrix sendiri di dalam pendeteksian URL-nya ada URL yang dia deteksi sebagai benign tapi phishing, tapi juga ada yang dideteksi sebagai phishing namun benign, dengan jumlah yang memang sedikit lah kalau dibandingkan dengan jumlah yang benarnya, gitu. Dari hasil dan analisis yang kami temukan ini, kami berkesimpulan bahwa kalau misalnya kedua model ini dipakai untuk melakukan URL declassification untuk phishing, kedua model ini menurut kami akan memberikan performansi yang cukup baik. Dalam artian mereka ya dari jumlahnya banyak dataset tadi yang diberikan URL-nya, mereka akan dapat mendeteksi hampir 90% dalam mendeteksi phishing dan juga URL. Walaupun begitu, karena ini kami sebelumnya membaca dari paper referensi terkait yang diberikan, dan ini kami masih menemukan masalah yang masih belum bisa diselesaikan, yaitu bagaimana jika URL tersebut terlalu pendek, atau misalnya hanya sebenarnya URL ini hanya dalam artian hanya menggunakan kata-kata yang biasa-biasa saja gitu, tanpa ada kombinasi yang aneh-aneh gitu, tapi kombinasi ini terlalu pendek gitu. Nah ini ini masih perlu adanya semacam
research baru atau dalam artian, maksudnya kami tidak menjelaskan di ranah ini, memang ini menjadi batasan masalah dari, pengujian ini. Dan juga oleh karena di sini hanya mengetes terhadap kedua model ini, maka kami, merasa bahwa memang, masih ada model satu atau dua model lain di luar dari model ini yang mampu mengungguli performasi dari kedua model tersebut. Walaupun begitu, kami berkesimpulan bahwa model ini mampu secara baik mengerjakan atau dalam artian memberikan performance yang baik dalam mengklasifikasi URL-URL yang ada, begitu. Itu saja dari kelompok kami terkait analisis dan pengujian dari, dua model machine learning, yaitu Random Forest dan Decision Tree terkait URL phishing. Terima kasih. Kami dari kelompok 7, mohon maaf apabila kesan kata ataupun hal yang kami tidak sengaja katakan di presentasi ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengujian kami. Kami juga berusaha untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian dan sampai jumpa. Oke.